وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak sudah kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan dengan penglihatan kita. Kita melihat pemandangan-pemandangan indah, apakah itu di tepi lautan pantai, atau apakah di hutan belantara, ataukah di taman-taman yang indah, di kebun-kebun yang penuh dengan tanaman, atau keindahan-keindahan yang lain. Dan kita bisa menikmati yaitu kenikmatan itu lewat pandangan atau penglihatan kita. Ya, dan itu adalah merupakan anugerah pemberian dari Allah. Allah menciptakan alam dan Allah memberikan kepada kita mata yang sehat. Katakanlah Allah berikan kenikmatan yaitu pemandangan yang indah. Tapi kalau mata kita terganggu, kita tidak akan bisa merasakan nikmat itu. Nah, jadi kita mendapatkan dua kenikmatan dari mata kita dan kenikmatan dari pemandangan yang Allah ciptakan. Sudah berbanyak ya kita melihat pemandangan-pemandangan tersebut. Begitu juga suara-suara yang indah, suara berkicaunya burung, suara tangisan anak kita, ya, atau celoteh anak-anak kita yang lucu-lucu, ya. Dan itu adalah merupakan ciptaan Allah, suara-suara itu. Dan kemudian Allah juga menciptakan telinga untuk kita sebagai bentuk kenikmatan. Dan kalau katakanlah keindahan suara itu diciptakan, tapi telinga kita terganggu, maka kita juga tidak bisa merasakan kenikmatan tersebut. Ya, maka ada dua kenikmatan yang kita bisa rasakan, kenikmatan suara dan kenikmatan telinga kita. Begitupun seterusnya, Allah menciptakan buah-buahan, Allah menciptakan makanan segala macam. Ya, dan Allah juga ciptakan kepada kita mulut, lidah sebagai perasa. Ya, nah, itu ada dua kenikmatan yang bisa kita rasakan. Nah, semua nikmat yang ada, yang kita pernah rasakan, yang pernah kita lihat, yang kita pernah dengar, itu harus kita yakini adalah dari Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam Al-Quran surat An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi apapun kenikmatan yang dianugerahkan, yang diberikan, yang ada pada kalian, maka semuanya itu faminallah, adalah dari Allah Jalla wa'ala. Allah ciptakan mata, Allah ciptakan telinga, mulut, ya, hidung sebagai indera penciuman, tangan, kaki dan segala macam. Itu adalah kenikmatan dan itu semua dari Allah. Allah ciptakan pemandangan, Allah ciptakan suara-suara, Allah ciptakan makanan, minuman dan yang lain. Itu juga dari Allah. Jadi itu semua apa yang ada pada kalian itu adalah semua dari Allah. Nah, kita akui tidak bahwa itu semuanya adalah dari Allah. Dan Allah menetapkan di sini, Allah memberitahukan kepada kita kalau kita kurang yakin, kalau kita masih ragu-ragu bahwa semuanya itu adalah faminallah, semua dari Allah. Terima atau tidak terima, maka itu semua dari Allah. Dan berapa banyak kenikmatan itu, dan kita tidak bisa menghitungnya, kita tidak bisa membilangnya. Karena Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, wa in ta'udu ni'matallah lan tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, ya apakah kenikmatan itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, yang kita bisa cium, yang bisa kita rasakan, yang kita bisa pegang dan yang lain-lainnya, maka kenikmatan-kenikmatan yang telah kalian rasakan itu, ya kalian lantuh suha, kalian tidak akan dapat menghitungnya, tidak akan mampu. Dan kita tidak perlu juga menghitung-hitung kenikmatan Allah itu. Yang penting adalah bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita kalau kita mengakui kenikmatan-kenikmatan itu datang dari Allah. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah makanya. Jadi ketika kita yakin bahwa kenikmatan semuanya itu adalah dari Allah, maka sikap kita adalah berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ya, sebagaimana juga di dalam ayat Al-Quran, Allah mengatakan, ya dalam Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Dan hendaklah kalian mengingat aku. Ya, dan aku pasti akan mengingat kalian.
dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Jadi Allah mengatakan bersyukurlah kepadaku dan jangan sekali-kali kalian kufur kepadaku. Ya, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Ya, jangan ketika kita menanam tanaman lalu tumbuh subur, berbunga, berbuah, pohonnya tertata rapi, kemudian kita bikin kolam, kita buat air terjun buatan, kita kagum dengan diri kita sendiri. Tidak, itu semua dengan bantuan Allah. Apalagi ciptaan-ciptaan Allah. Makanya kita sering kalau misalnya ya katakan berjalan atau menuju suatu tempat yang indah, kita mengatakan Masya Allah. Itu adalah fitrah kita yang pada dasar kagum dengan ciptaan Allah. Masya Allah. La quwata illa billah. Itu fitrah kita sebagai manusia mengagumi ciptaan Allah. Ya, jangan sekali-kali kita kufur dengan nikmat Allah ini. Selalu sandarkan segala sesuatu, kenikmatan-kenikmatan, semua datang dari Allah. Begitupun kalau seandainya ada keburukan-keburukan, kita juga kembalikan kepada Allah. Bahwa semua datang dari Allah. Dengan kenikmatan supaya kita bersyukur, dengan kemudorotan supaya kita bisa bersabar. Ya, ada kata Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain dalam Quran surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walain kafartum inna azabi lasadid. Sesungguhnya benar-benar walain dan benar-benar jika kalian kafartum kufur, inna azabi lasyadid. Ya, benar-benar sesungguhnya azabku itu benar-benar syadid, sangat keras. Ya, jadi kalau kita kufur, tidak mengakui itu dari Allah, tidak berterima kasih kepada Allah, dan berterima kasih ini dengan cara beribadah kepada Allah, Allah mengancam kita dengan kata-kata inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu adalah sangat keras. Ya, apa sulitnya bagi kita ya ketika melihat pemandangan, ketika merasakan kenikmatan lewat lidah kita, ketika mendengar suara-suara yang merdu, ya, atau apalagi kenikmatan lain. Apa sulit-sulitnya mengatakan alhamdulillah, masya Allah, kita mengatakan begitu. Ya, untuk memuji Allah Jalla wa'ala. Dan kemudian kita harus tindak lanjuti syukur kita ini dengan beribadah kepada Allah. Sebagaimana juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, jadi Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik apa yang kami telah rizkikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Jadi kalau kita benar-benar selama ini beribadah kepada Allah dengan benar, hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Ya, atau tanda syukur kita kepada Allah adalah dengan cara beribadah kepada Allah. Ya, kita kerjakan kewajiban kita, sholat 5 waktu. Ketika masuk bulan Ramadan kita berpuasa Ramadan. Ketika kita memiliki harta, ya hendaklah kita membayar zakatnya. Kalau kita punya kemampuan, hendaklah kita menunaikan ibadah haji dan begitu seterusnya di antara kewajiban-kewajiban. Itu adalah menunjukkan rasa syukur kita. Karena kita tahu bahwa semua kenikmatan datang dari Allah. Bukan hanya sekadar hasil kerja keras kita atau jerih payah kita, bukan. Bukan dari hasil kita membanting tulang saja, tapi semuanya itu datangnya dari Allah Jalla wa'ala untuk menguji kita. Apakah kita ini termasuk orang yang bersyukur atau kita termasuk orang yang kufur? Karena di belahan sana banyak orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, tetapi dia memilih kufur. Dia merasa bahwa semua itu adalah hasil jerih payahnya. Semua yang dimilikinya dari kebun-kebun yang luas, rumah yang besar, kendaraan yang banyak, simpanan yang tak terhitung. Ya, dia menganggap bahwa semuanya itu adalah hasil jerih payahnya, karena kepandaiannya, karena kerja kerasnya. Padahal tidak ada gunanya orang bekerja keras kalau seandainya Allah tidak menghendaki rezeki itu datang kepadanya. Ya, jadi sebagai seorang mukmin, hendaklah kita membiasakan diri untuk menyandarkan kenikmatan-kenikmatan itu kepada Allah. Ya, nah itu. Ya, mudah-mudahanlah kita paham bahwa kita ini hidup tidak lepas, ya, dari kuasanya Allah. Kita ini hidup tidak lepas, ya, dari pengawasan Allah. Ya, kita ini hidup tidak lepas, ya, dari apa? Dari hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Semua datang dari Allah supaya kita ini beribadah kepadanya untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Nah, itu semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ya, karena nanti suatu waktu juga kita akan kembali kepada Allah. Kita mati, nanti dihadapkan ke hadapan Allah. Ya, untuk apa kita berbangga-bangga dengan diri kita yang
katakanlah pangkat tinggi, harta melimpah, status sosial tinggi misalnya, nggak ada gunanya semua itu kalau nanti di hadapan Allah. Sama kita dengan orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Ya, untuk saudara-saudaraku semuanya, ya untuk kawan-kawanku semuanya, ya untuk keluargaku, mari selalu kita menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah, termasuk ketika kita menyikapi segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita bentuk syukur kepada Allah dengan segala macam kenikmatan tersebut, dan kita kemudian wujudkan ya dengan kita menghambakan diri kita kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, dengan cara mengesahkan Allah Jalla wa'ala. Yang mudah-mudahan dapat memberikan faedah untuk kita semuanya. Ya, dicukupkan sampai di sini. Insya Allah suatu waktu kita akan lanjutkan kembali. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم